Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 12 kita akan mempresentasikan kajian film dengan judul Cinta yang direpresentasikan layar, analisis representasi romansa dalam film jatuh cinta seperti di film-film. Baik, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Zahra Yasmin Syah, lalu ada Aulia Jasmine Hanifah, lalu yang ketiga ada Olivia Cori Manuela, dan yang terakhir ada saya sendiri, Aulia Fadilatus Sadiah. Untuk bagian data-data film akan dijelaskan oleh Zahra Yasmin. Oke, baik. Yang pertama di sini akan menjelaskan mengenai data film dari Jatuh Cinta seperti di film-film. Yang pertama itu ada tahun rilisnya pada tahun 2023 lalu. Kemudian disutradarai oleh Yandi Lawrence dan pemeran utamanya itu Ringo Agus Rahman sebagai Bagus, kemudian Sheila Dara sebagai Hana dan Dion Wiyoko. Film ini diproduksi oleh Visinema Pictures dengan durasi kurang lebih 100 menit yang bergenre drama romantis dan slice of life. Kemudian di sini ada sinopsis dari film Jatuh Cinta seperti di film-film, yakni Bagus, seorang penulis skenario film romantis mengalami krisis eksistensial karena kisah cintanya sendiri tak semanis yang ia tulis. Ia mulai mempertanyakan makna cinta dan realita hubungan, sembari mencari inspirasi untuk cerita-cerita yang benar-benar nyata. Kemudian ada alasan memilih film. Baik, selanjutnya ada alasan memilih film. Kenapa kita memilih film ini? Karena yang pertama, film ini secara sadar mengkritik representasi cinta di film-film populer. Kemudian banyak adegan dan narasi yang bisa dianalisis dari sudut pandang teori media dan komunikasi. Yang selanjutnya relatable dengan realitas generasi muda nih yang dibesarkan oleh narasi cinta di media. Lalu ada tokoh dan dialognya kuat secara simbolik, cocok untuk dianalisis secara konseptual. Selanjutnya ada konsep dan teori. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan teori apa yang kami ambil untuk menganalisis film ini. Yang pertama ada teori representasi atau Stuart Hall. Di sini menjelaskan, di teori ini menjelaskan bahwa media tidak hanya memantulkan realitas, tapi juga media membentuk realitas sosial melalui simbol, narasi, dan visual. Nah, di teori ini juga menjelaskan bahwa representasi menciptakan makna tentang cinta, tentang gender, tentang relasi, dan tentang harapan. Lalu fokus pada bagaimana cinta itu direpresentasikan dalam film ini, film yang kami ambil ini, dan bagaimana film ini membongkar konstruksi cinta yang biasa ditampilkan di media. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya di sini ada hasil analisis kami dengan menggunakan teori representasi tadi di film Jatuh Cinta seperti di film-film tadi. Baik, yang pertama ada di adegan ketika Bagus menulis skenario cinta, tapi dia merasa kesepian. Hal ini menunjukkan kontras antara cinta ideal dalam film versus realita hubungan nyatanya. Lalu di adegan ini juga ada kritik terhadap romantisasi berlebihan yang sering ada di film-film seperti itu. Nah, di sini merepresentasikan cinta sebagai sesuatu yang harus sempurna, dibantah oleh pengalaman tokoh si Bagus tadi itu. Lalu di hasil analisis kami yang kedua, eh, karakter utama Bagus itu digambarkan sebagai laki-laki yang rapuh dan sensitif. Hal ini melawan stereotip laki-laki yang maskulin, dominan dan rasional di dalam suatu hubungan. Nah, sifat atau karakter Bagus ini menunjukkan dan merepresentasikan gender dalam film ini lebih cair dan kompleks. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga di karakter Hana.
ditunjukkan sebagai tokoh perempuan yang dewasa dan lebih realistis dibanding si Bagus. Perempuan di sini tidak lagi hanya dijadikan sebagai objek cinta atau pasangan romantis yang pasif. Tapi di sini Hana itu direpresentasikan menjadi penyeimbang narasi cinta yang ideal yang dibawa oleh karakter Bagus. Lalu di hasil analisis kami yang terakhir itu ada refleksi narasi jatuh cinta seperti di film-film. Di film ini secara metanaratif menyadarkan bahwa cinta seringkali ditulis dan ditonton dalam film itu tidak menggambarkan kenyataan. Lalu hal ini merepresentasikan cinta yang terlalu sempurna bisa menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Seperti itu. Kesimpulannya, Kesimpulan dari analisis film ini adalah film ini berhasil menggugat representasi cinta klise dalam media dan menunjukkan bahwa cinta dalam kehidupan nyata tidak seindah di film-film. Melalui teori representasi, terlihat bahwa film ini memberi makna baru pada narasi cinta, lebih realistis dan reflektif dan lebih manusiawi. Kemudian film ini mendorong penonton untuk sadar bahwa film ini adalah konstruksi, bukan cermin mutlak realitas. baik, sekian hasil diskusi dan analisa kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.